Jadi gak iso mas, kita menilai Allah itu tidak bisa. Jadi sudahlah pasrah aja, percaya aja, husnudzon aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menerus memohon kepada Allah. Jadi tidak bisa manusia atau makhluk apapun merumuskan doa yang efektif. Tapi mungkin bisa kita kira-kira, kita coba hipotesiskan atau kita petakan faktor-faktornya ini yang memungkinkan untuk efektif. Tapi kalau ngomong doa yang efektif itu kan yang jawab Tuhan sendiri, gitu kan. Kalau saya menjawab berarti saya Tuhan kan itu. Nah, itu nggak ada. Yang ada adalah Anda gini, kita breakdown. Doa itu kayak peluru atau rudal itu ya. Nah, ini ada hulu ledaknya. Jadi hulu ledaknya ini manusianya. Manusianya bisa dia sendiri, bisa Pak Kiai, bisa Ibu, bisa Bapak, segala macam. Ada hulu ledaknya, ada pelurunya. Nah, pelurunya ini kan macam-macam. Anda bisa browsing di Mbah Google. Doa untuk sugih, doa untuk selamat, doa untuk dapat jodoh. Itu banyak sekali. Beribu-ribu, berjuta-juta wacana dan apa namanya kepustakaan di internet itu untuk ngomong peluru loh mas. Tapi kadang-kadang seperti yang saya pernah bilang ya, kadang-kadang saya nggak peduli pelurunya. Kadang-kadang saya wis pasrah, terserah Gusti Allah katanya lapo wis. Aku nganut ae wis. Itu ketika terbukti bahwa peluru kayak apapun, ada yang bilang kamu baca ini maka kamu kaya raya, ada yang kamu baca ini maka musuhmu akan hancur, kamu baca ini gitu ya. Itu kan soal peluru mas. Jadi pemahaman itu ilmu peluru, ilmu rudalnya gitu. Tapi kan peluru tidak bisa meluncur kalau hulu ledaknya, peluncurnya tidak solid mas ya. Nah soliditas doa itu ada pada manusianya. Nah, loh kalau kamu tiap hari maksiat terus berdoa terus pingin efektif ya apa carane? Upama kon Gusti Allah ya bingung dapur murek kon niku pongkon maksiat bendino terus njaluk-njaluk sing gak kaya ngono iku kan. Jadi hulu ledaknya adalah ketulusan hidup, ketulusan hati manusianya, kebenaran akhlaknya, terus kedermawanannya, segala pokoknya semua kualitas kemanusiaan yang menurut Allah baik untuk manusia itu kita jalani, maka semakin hulu ledaknya ini solid, semakin pelurunya meluncur ke sasarannya. Kira-kira gitu kan. Hanya itu yang bisa kita hitung, Mas. Nah, selebihnya karena kita ini sebagai hulu ledak kurang merasa oke, maka kita mohon supaya peluru saya ini diluncurkan oleh hulu ledak yang misalnya Pak Ustadz, Pak Kiai atau Mas siapa, atau ada orang minta ke saya, dipikirnya saya hulu ledak yang lebih hebat. Itu juga belum tentu, Mas. Karena Anda kan tidak bisa benar-benar mengerti kehendak Allah secara detail. Misalnya sekarang ini kita 20 orang ya, terus kita berdoa bersama-sama, ada hajat yang kita semua menghendakinya, menginginkannya, membutuhkannya gitu ya. Terus kita berdoa bersama, saya pimpin misalnya ya, atau dipimpin oleh Mas Helmi atau siapapun. Terus ternyata terkabul Mas. Saya tanya, yang terkabul itu siapa? Saya, Helmi atau amin Nanda, amin terkabul. Jadi aminnya arek sing iko sing terkabul. Nah itu kan tergantung, mereka kan punya aminnya kan ada hulu ledaknya masing-masing. Nah kita kan tidak bisa ngukur manusia mas, yang mana yang dikabulkan. Kalau ada pengajian sealun-alun selapangan terus kiai ini berdoa terus terkabul, sing dikabulno iku oleh amin wong di pojokan kono iku tas kiai ini kan gak ero gini mas. Oleh karena itu kita harus berendah hati terus-menerus, harus tawaduk terus-menerus, harus tidak GR dan tidak sombong kepada manusia yang lain seolah-olah kita lebih hebat daripada mereka, lebih alim dan seterusnya, lebih soleh dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada peta hulu ledak dan rudal tadi ya. Tetap juga berguna Anda punya rudal misalnya hizib nasr, hizib latif, hizib apa, ada matak aji, mantra apa, boleh-boleh aja. Tetapi kan tergantung hulu ledaknya. Nah hulu ledaknya ini juga tidak ngerti yang dikabulkan itu tadi peluru saya apa peluru orang yang lain karena sama-sama amin sak lapangan misalnya gitu ya. Kan kita juga tidak tahu. Jadi kita itu kepada Allah itu serba tidak tahu. Oleh karena itu kita berislam, kita menyerah kepada Dia. Oleh karena itu kita bertawakal kepada Dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Jadi kita itu posisinya itu tidak bisa memastikan, kita hanya bisa mengharapkan, menginginkan, berdoa kan begitu kan. Jadi posisi manusia itu semoga mas. Kalau yang kun fayakun itu hanya Allah.
Itu dalam perhitungan qua rudal tadi. Bahwa untuk rizki itu ya Fatah, ya Rozak, apa ya Allahumma ubat, Allahumma tekno, Allahumma tuhno, sak piturute monggo itu semua disebut efektif berdasarkan teori rudal. Tapi kan peristiwanya kepada Allah kan ada rudal, ada hulu ledaknya. Kemudian meskipun ini sudah oke ini dua-duanya, tapi kan tetap rahasianya ada di tangan Allah dikabulkan apa tidak. Itu kan manusia tetap tidak tahu. Oleh karena itu ya kita bisanya optimis apa pesimis gitu toh. Ya sudah kita husnudzon kepada Allah gitu aja. Ya cuman itu posisi kita. Gitu loh. Ya husnudzon, ojo terus putus asa, nek putus asa berarti kon suudzon. Berarti kon ngarani Gusti Allah gak ngabulno sik mek gurung soalnya. Gitu loh. Mek soal waktu kan. Kan durasinya kan tidak bisa tentukan. Apa meneh hidup itu dunia akhirat. Jadi lho kon gak kabul di kene, kabul di akhirat kita lapo kon. Kan gitu. Jadi gak iso Mas, kita menilai Allah itu tidak bisa. Jadi sudahlah pasrah aja, percaya aja, husnudzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memohon kepada Allah. Ngono ya.